Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat-sobat Rehat Sejenak. Kembali lagi di channel Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Kali ini kita akan membahas tentang isu yang sedang hangat ya belakangan, yaitu mengenai penundaan pemilu dan juga penambahan periode presiden begitu menjadi 3 periode. Apakah wacana atau isu tersebut konstitusional ataukah justru inkonstitusional? Itu yang nanti akan kita jawab bersama-sama. Sobat-sobat Rehat Sejenak, kita tahu bersama bahwa perubahan konstitusi itu boleh saja dilakukan ya. Artinya konstitusi itu bisa diubah ya. Konstitusi itu bisa berubah. Bahkan kalau kita lihat ya di dalam sejarah Indonesia, sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejarah konstitusi di Indonesia, ya, konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu juga telah mengalami sejumlah perubahan. Kita bisa mulai dari ketika tanggal 18 Agustus ya, Undang-Undang Dasar itu kemudian disahkan menjadi konstitusi negara Republik Indonesia. Kemudian beberapa tahun berikutnya Undang-Undang Dasar tersebut kemudian diubah dengan atau diganti dengan konstitusi RIS ya, sebagai hasil negosiasi Indonesia dengan Belanda pada waktu itu. Nah, pasca itu ya kurang dari setahun konstitusi RIS kemudian juga diubah begitu atau diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara itu ya. Yang kita tahu bersama juga Undang-Undang Dasar sementara ini juga kemudian diganti begitu dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1999 begitu. Yang kemudian mengembalikan lagi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia ya. Dan Undang-Undang Dasar 1945 itu berjalan atau sebagai dasar, sebagai konstitusi itu sampai Orde Lama berakhir, bahkan juga kemudian dilanjutkan di era Orde Baru begitu ya. Dan kita juga masih ingat ya, tentu ingatan kita masih sangat jelas sekali gitu bagaimana reformasi kemudian juga melakukan di era reformasi ada amandemen begitu ya terhadap Undang-Undang Dasar sampai 4 kali. Ada amandemen pertama, ada amandemen kedua, ada amandemen ketiga, dan juga ada amandemen keempat. Ya. Dan saat ini juga sedang diwacanakan kembali akan adanya amandemen kelima begitu ya. Ya mulai dari yang tadi sudah saya sebutkan begitu ya, wacana penundaan pemilu, kemudian terkait dengan penambahan masa periode presiden, dan juga termasuk dengan adanya PPHN begitu ya, pokok-pokok haluan negara. Sobat-sobat Rehat Sejenak ya, kalau kita menelusuri lebih jauh dalam konteks teori konstitusi ya, kenapa kemudian konstitusi itu ada dalam sebuah negara begitu. Sesungguhnya itu juga dilatar belakangi atau didasarkan pada adanya kekuasaan yang absolut begitu ya, kekuasaan yang otoriter dari sebuah penguasa ya, dan itulah yang kemudian melahirkan apa yang kemudian kita kenal hari ini sebagai sebuah konstitusi begitu ya. Setidaknya dalam teori konstitusi ya, konstitusi itu bermakna dua sebenarnya. Pertama adalah adanya pembatasan kekuasaan, dan yang kedua adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, pembatasan kekuasaan ini terkait dengan apa? Ya terkait dengan pembatasan atas cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam sebuah negara. Bahwa tidak boleh ada cabang kekuasaan yang dominatif gitu ya terhadap cabang kekuasaan yang lain. Seperti misal tidak boleh kemudian cabang kekuasaan eksekutif lebih dominatif terhadap cabang kekuasaan legislatif maupun cabang kekuasaan yudikatif gitu. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ini juga akan berdampak buruk begitu terhadap penyelenggaraan negara, terhadap penyelenggaraan ketatanegaraan begitu. Dan kita juga tentu masih ingat ya bagaimana Orde Baru begitu ya, itu sangat terlihat sekali begitu. Ada satu cabang kekuasaan yang dominatif terhadap cabang kekuasaan yang lain gitu. Dan
Itu yang saya kira juga menjadi latar belakang kenapa kemudian Undang-Undang Dasar ya 1945 itu dilakukan amandemen sebanyak 4 kali gitu ya. Jadi salah satunya adalah terkait dengan eksekutif heavy tadi itu gitu ya. Jadi cabang kekuasaan eksekutif itu lebih menonjol dibandingkan dengan cabang kekuasaan yang lain, yang mana dari situ kemudian Soeharto bisa berkuasa menjadi seorang presiden 32 tahun begitu. Ya, ini yang juga patut kita kritisi lebih jauh lagi begitu. Dan tentu dalam konteks ini ya eksekutif heavy itu kita bisa lihat, atau dominasi kekuasaan eksekutif itu bisa terlihat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 7 ya, bahwa presiden dan wakil presiden itu memegang jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Artinya tidak ada limitasi pembatasan masa jabatan presiden, dan itu yang kemudian dimanfaatkan, disalahgunakan untuk apa ya, untuk memperkuat kekuasaannya. Dan kita bisa lihat pada era atau pada masa Presiden Soeharto ya, sobat-sobat rehat sejenak. Jadi yang pertama adalah adanya pembatasan kekuasaan ya, agar tidak ada otoritarianisme ya, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, sehingga fungsi check and balances itu berjalan. Fungsi saling memeriksa antar cabang kekuasaan yang ada, termasuk juga fungsi saling menyeimbangkan, itu berjalan secara baik ya antar cabang-cabang kekuasaan yang ada. Ketika fungsi check and balances ini berjalan, maka sebuah negara itu akan dapat berjalan secara optimal begitu ya, terutama dalam konteks mencapai tujuannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam konstitusi itu terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia atau human rights itu ya. Jadi baik itu perlindungan terhadap hak sipil, ya, perlindungan terhadap hak politik, perlindungan terhadap hak ekonomi, perlindungan terhadap hak sosial, dan juga perlindungan terhadap hak budaya begitu. Jadi hak sipil, politik atau hak sipol, dan juga hak ekosop begitu, yang itu tentu diatur di dalam sebuah konstitusi. Nah, sobat-sobat rehat sejenak ya. Konstitusi itu juga bermakna sebagai jiwa bangsa. Jadi apa yang tertuang dalam konstitusi itu sebenarnya adalah manifestasi dari jiwa bangsa. Kalau kita lihat di Indonesia ya berarti itu bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah manifestasi dari jiwa bangsa Indonesia gitu. Dan tentu dalam konteks ini kita harus menjaganya, kita harus memperkuatnya begitu. Tidak boleh kemudian hanya demi kepentingan kelompok, hanya demi kepentingan golongan begitu ya, maka perubahan-perubahan itu atau amandemen atau perubahan terhadap konstitusi itu begitu saja dilakukan begitu. Tidak sederhana itu tentunya begitu ya. Tetapi harus ada dorongan dari masyarakat luas untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang boleh jadi dirasa sudah tidak lagi menjiwai bangsa, sebuah bangsa gitu ya, menjiwai sebuah bangsa Indonesia itu sendiri begitu. Nah itu dalam konteks teori ya, jadi dalam konteks teori konstitusi. Oleh karena itulah sobat-sobat rehat sejenak ya, kita juga perlu sebenarnya menelusuri begitu, atau membuat satu pertanyaan yang mendasar gitu. Apa sebenarnya dibalik wacana atau dibalik isu penundaan pemilu itu? Apa sesungguhnya intention gitu, niat dibalik adanya penambahan masa periode ya presiden menjadi 3 periode itu? Seberapa urgent sih sebenarnya begitu ya, sehingga harus dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar gitu? Karena ya salah satu cara yang bisa ditempuh ya untuk memasukkan wacana itu ya adalah amandemen Undang-Undang Dasar begitu. Kenapa? Karena di pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen 4 kali itu menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden itu menjabat 5 tahun begitu ya, dan dapat dipilih kembali 1 kali lagi dalam masa jabatan yang sama begitu. Artinya kalau kita akumulasikan ya hanya 10 tahun begitu. Tidak ada lagi kemudian penambahan menjadi 10 tahun 2 bulan misalnya, atau kemudian menambah periode menjadi 15 tahun misalnya. Tidak diatur seperti itu. Maka konsekuensi logisnya adalah ya harus dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Cuman kan yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah apakah wacana tersebut, apakah kemudian niat tersebut itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat Republik Indonesia ataukah tidak begitu.
apakah gagasan tersebut itu menjadi kebutuhan, ya, menjadi keinginan, menjadi dorongan, menjadi desakan begitu dari masyarakat secara luas begitu, atau justru itu menjadi sesungguhnya menjadi kepentingan atau menjadi dorongan atau desakan dari sekelompok orang saja gitu yang memiliki kepentingan atas itu semuanya. Nah, oleh karena itulah maka ya patut untuk kemudian saya garis bawahi bahwa wacana penundaan pemilu dan juga penambahan periode masa presiden tersebut saya kira tidak tepat begitu ya, untuk kemudian merubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Karena wacana tersebut itu bukan berasal dari masyarakat, tetapi itu berasal dari elit-elit politik ya, berasal dari lingkaran-lingkaran kekuasaan yang kemudian menghendaki adanya penambahan masa periode dan juga penundaan pemilu. Bangunan argumentasi yang kemudian diutarakan adalah terkait dengan perbaikan ekonomi ya, kemudian terkait juga dengan pandemi yang juga belum ada kepastian begitu kapan kemudian akan berakhir gitu. Tetapi menurut saya alasan-alasan tersebut juga belum dapat diterima secara komprehensif begitu ya. Karena sesungguhnya kalau kita bicara kemungkinan-kemungkinan itu juga ada kemungkinan-kemungkinan yang lain begitu. Apakah misalnya ketika masa periode itu ditambah maka perekonomian akan membaik begitu kan juga belum tentu begitu. Termasuk apakah kemudian ketika masa periode itu ditambah atau penundaan pemilu itu dilakukan maka kondisi pandemi itu akan tertangani secara baik begitu. Nah itu juga sebenarnya adalah asumsi-asumsi atau prediksi-prediksi yang juga akan muncul begitu ya ketika itu kemudian disuarakan begitu ya. Sehingga menurut hemat saya ketika kemudian ada wacana semacam itu ya, tentu dalam konteks ini bisa disebut sebagai sebuah wacana yang inkonstitusional begitu ya. Artinya penundaan pemilu kemudian penambahan masa periode presiden itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, saudara-saudara sekalian. Itu yang bisa saya uraikan ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan ya kepada kita semuanya, dan jangan lupa ya untuk mendukung channel ini agar terus memberikan informasi-informasi terbaru ya dengan cara subscribe ya, kemudian like, komen, dan yang tidak kalah penting adalah bagikan ya jika memang informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak, sobat-sobat Rehat Sejenak. Kita berjumpa lagi di pembahasan-pembahasan yang lain. Dan mari kita bersama-sama merebut perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.